Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Ibu Wenda Oktavani Nasor Putri. Ibu akan mengajar untuk kelas 10 TMA, 10 TMB, dan 10 TMC, serta 10 TKRA dan 10 TKRB. Jadi, untuk satu semester ini, ketika kita akan pembelajaran daring, Ibu akan menggunakan channel YouTube ini. Makanya untuk kalian jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk channel ini, karena nanti Ibu akan update tugas-tugasnya, materinya melalui channel YouTube ini. Oke. Untuk perkenalan, Ibu akan menjelaskan materi untuk satu semester ini. Tapi untuk sebelumnya, bagaimana untuk kabar kalian? Semoga kita sehat-sehat selalu, kita bisa untuk segera mengikuti pembelajaran lagi di sekolah. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Untuk materi pertama, bab yang pertama adalah pangkat, akar, dan logaritma. Bab yang kedua adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Bab yang ketiga adalah sistem persamaan linear dua variabel. Bab yang keempat program linear, dan bab kelima adalah barisan dan deret. Untuk pembelajaran awal, kita akan belajar mengenai pangkat, akar, dan logaritma. Tapi sebelum kita mempelajari lebih jauh apa itu pangkat, akar, dan logaritma, alangkah baiknya kita mempelajari dulu apa tujuan pembelajarannya, indikator dari pembelajarannya. Oke, mari kita lihat. Untuk bab akar, pangkat, dan logaritma, komputer pengetahuannya itu adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel PGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel PGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe, dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan KD pada keterampilannya itu adalah menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk indikatornya sendiri, kita akan menghitung bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah, serta menentukan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Itu untuk yang KD pengetahuan. Kalau untuk KD keterampilan, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Tak hanya sampai situ, kalian juga harus mengetahui tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan kita ikuti. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah diskusi dan menggali informasi peserta didik, ya kalian dapat yang pertama menghitung bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah dengan religius, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, bekerja keras, dan tanggung jawab. Yang kedua, menentukan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah dengan religius, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, bekerja keras, dan tanggung jawab, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dengan religius, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, bekerja keras, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dengan religius, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, bekerja keras, dan tanggung jawab. Oke. Ibu akan jelaskan, Bu, kenapa harus tahu tujuan pembelajarannya? Iya, agar pembelajaran kita itu lebih terarah. Jadi, ketika kalian belum bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, misalkan menghitung bilangan berpangkat, kalian masih belum bisa menghitung bilangan berpangkat, berarti tujuan pembelajarannya masih belum tercapai. Ketika kalian belum bisa menentukan konsep bilangan berpangkat, berarti
tujuan pembelajarannya masih belum bisa tercapai, sehingga nantinya akan ada remedial, akan ada penjelasan lebih lanjut, diulangi lagi materinya dan seterusnya agar kalian benar-benar paham. Oke, untuk mempersingkat waktu, tujuan pembelajarannya sudah Ibu jelaskan, kita langsung ke materinya. Oke, kita lihat untuk pangkat, akar, dan logaritma. Kita akan belajar dulu tentang pangkat bulat. Ya, kita lihat. Pangkat bulat itu ada 4 submateri. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Oke, yang pertama itu adalah pangkat bulat positif. Jika A elemen atau anggota, jadi kalau ada lambang kayak gini dibaca elemen atau anggota ya. Jika A anggota bilangan real dan N anggota bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Atau biar lebih gampang kalian mencernanya, A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Ya, A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi kalau misalkan di sininya B pangkat M, berarti B kali B kali B sebanyak M faktor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel PGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel PGR, kemudian di enter. Nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe, dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Kita harus lihat konteks soalnya seperti apa ya. Nah, kita lihat contoh angkanya biar kalian lebih paham lagi. Misalkan 2 kali 2 kali 2. 2 ini sebagai pengganti A ya. Berarti A kali A kali A sebagai N faktornya itu adalah 3 faktor. Berarti kalau kita sederhanakan adalah 2, 2-nya dari sini, pangkat 3, 3-nya itu dari sini. Berarti kalau ini soal dibaca ya, kalau ini soal kita baca lebih sederhana lagi, ini adalah 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 3 faktor. Oke, misalkan Ibu kasih contoh ya. Contohnya ini harus kalian tulis di buku catatan kalian. Misalkan kalau Ibu kasih contoh 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? Oke, ya, yang benar itu adalah 3 pangkat 4. Untuk yang kalian bisa menjawab dengan benar, berarti kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, nanti lebih jelasnya lagi kita lihat contoh soal yang lain. Sekarang pangkat 0 ya, gampang nih pangkat 0. Jika A anggota ya, kalau ada lambang ini kita baca anggota. Jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, kita lihat contoh soalnya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Y pangkat 0 sama dengan 1. X pangkat 0 sama dengan 1. Ya, berarti kita bisa dapat ambil kesimpulan ya. Kita bisa ambil kesimpulan dari contoh soal ini, berapapun angka jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 ya. Misalkan 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 25 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jika misalkan Ibu kasih angka yang lebih besar lagi, misalkan 3200 pangkat 0 hasilnya berapa? Tetap 1. Jadi berapapun angkanya, sebesar apapun angkanya, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke, yang pangkat 0 udah beres ya. Sekarang kita ke pangkat bulat negatif. Oke, 3. Pangkat bulat negatif. Jika A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan N anggota bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, kita bisa lihat polanya nih. Ya,
kalau di sininya pangkat min n, pindah ruas itu ya dibalik, asalnya bukan bentuk pecahan dibikin jadi bentuk pecahan ya, dan asalnya di sininya ada negatif, pindah ruas jadi positifnya hilang ya, diganti dengan angka 1 per. Ya, kita lihat contohnya. 2 pangkat min 3 sama dengan, oke, kita lihat dulu. 2-nya ini kita pindahkan ke bawah. Ya, tetap 2. Terus tadi udah bilang Ibu kalau misalkan di sininya negatif, pindah ruas jadi positif dengan catatan di atasnya dirubah menjadi 1 per. Ya, oke, sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2. Ini dari mana? Dari sini. 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi kalau kalian menjawab misalkan 2 pangkat 3 hasilnya 6, itu salah ya. Karena kalau 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lebih rumit lagi ya. Kita lihat contoh yang lebih rumit lagi. Misalkan min setengah dipangkatkan dengan min 5. Kita lihat ya. Bu, kenapa tadi asalnya ada negatif jadi hilang? Ya, ini asalnya negatif jadi hilang. Kita lihat, perhatikan baik-baik yang ini. Asalnya negatif 5 ini ada negatifnya kan? Pindah ke sini, 5-nya jadi tidak ada negatifnya pangkatnya. Tapi nilai angka yang di sini tetap. Karena kenapa itu? Karena ini adalah sistemnya bilangan, bukan perpangkatan. Yang berubah tanda itu adalah pangkatnya. Ya, Ibu jelaskan lagi. Yang berubah tanda itu adalah pangkatnya. Kita uraikan. Karena di sininya min setengah, berarti kita kalikan min setengah berulang sebanyak 5 kali. Oke, kita kalikan berulang ya. Min setengah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel PGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel PGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe, dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Kali min setengah berapa? Min kali min jadi plus. Berarti ini adalah plus. Oke, 1 kali 1 ya. Kalau perkalian pecahan itu adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, 1 kali 1, 2 kali 2 ya. Jadi min kali min tadi plus. 1 kali 1 jadi 1, 2 kali 2 jadi 4. Berarti hasilnya adalah positif 1 per 4. Sekarang dikalikan dengan min setengah. 1 per 4 kali min setengah. Min kali plus. Yang tadi 1 per 4. Min kali plus jadi min. 1 per 4 kali 1 per 2. 1 kali 1, 1, 2 kali 4, 8. Min kali plus jadi min. Berarti hasilnya adalah min 1 per 8. Sekarang dikalikan dengan min setengah. Ya, min kali min jadi apa? Jadi plus. 1 per 8 kali 1 per 2. 1 kali 1, 2 kali 8. Berapa? 16. Jadi hasilnya adalah positif 1 per 16. Sekarang terakhir kita kalikan dengan min 1 per 2. Plus kali min. Jadi hasilnya min. Tadi hasil terakhir adalah 1 per 16. 1 kali 1, 1. 2 dikali 16 berapa? 32. Jadi hasilnya adalah 1 per min 32. Ini kenapa hasilnya bisa jadi min 32, Bu? Oke, ini artinya adalah 1 per 32 itu artinya 1 dibagi 1 per 32. Jadi kalau untuk mengerjakannya adalah dibalik. Jadi bentuk perkalian. Jadi 1 dikali 32 per 1.
1 dikali 32 sama dengan 32/1. Kalau per 1 nggak usah ditulis ya, minnya ini tetap di bawah karena positif dibagi negatif hasilnya negatif, begitu ya. Yang ini semoga kalian paham ya. Oke, untuk materi yang terakhir adalah sifat-sifat pada pangkat bulat. Oke, di sini ada ini ya, jika A, B anggota bilangan real dan P, Q anggota bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Ini dari mana? Di sini. A ini dari sini. Karena bentuknya sama, ini A, kita tulis satu kali ya. Jadi A pangkat P ditambah Q dari mana? Dari sini ya. Nah, pangkat itu kalau bentuk ininya perkalian, maka pangkatnya menjadi penjumlahan. Oke, itu yang pertama ya, sifat yang pertama. Pangkat itu kalau bentuknya perkalian, pangkatnya itu menjadi dijumlahkan dengan syarat A-nya harus sama. Jadi kalau di sini misalkan angkanya 5, di sini juga harus 5. Di sini misalkan B, di sini juga harus B, baru pangkatnya bisa dijumlahkan. Untuk sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q. Ini ada bentuk yang lain. Nama lain dari pembagian ini kan sama aja dengan pecahan. Ini A pangkat P per A pangkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel BGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel BGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Q sama dengan A pangkat P dibagi A pangkat Q ya. Ini sifatnya hampir sama dengan sifat yang pertama, hanya saja kalau pembagian, ininya pembagian, pangkatnya itu menjadi bentuk negatif dengan syarat A-nya itu tidak boleh 0. Ini adalah syarat mutlak. Jadi kalau A-nya tidak sama dengan 0, tidak bisa menggunakan atau tidak bisa berlaku sifat-sifat pada pangkat bulat ini ya. Jadi syaratnya adalah A-nya tidak boleh 0. Untuk sifat yang ketiga, sifat yang ketiga itu adalah A pangkat min P. Ini hampir sama dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau pangkatnya negatif, pindah ruaskan saja, tapi pangkatnya itu berubah tanda, jadi tidak ada negatifnya, dengan catatan harus menjadi bentuk pecahan ya. Tadi sudah ada penjelasannya ya. Ini syaratnya itu adalah A-nya tidak boleh 0 juga. Kalau misalkan A-nya tidak sama dengan 0, kalau A-nya sama dengan 0 berarti tidak berlaku sifat bilangan bulat ini, sifat pangkat bulat ini. Oke, yang D, A pangkat P dipangkatkan lagi Q. Ini sama aja kayak ini ya, pangkat dipangkatkan lagi. Hasilnya gimana? Kita lihat. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, hasilnya adalah P dikali Q. Jadi pangkatnya itu menjadi bentuk perkalian. Nah, kalau sekarang AB ya, AB. Kalau tadi kan A aja, sekarang AB dipangkatkan P. Nah, ini harus kayak gimana? Kita lihat saja nih. Kita harus uraikan, ternyata kalau bentuknya seperti ini. Kenapa harus diuraikan? Karena AB itu sama aja artinya dengan A dikali B. Jadi kalau kita uraikan, A pangkat P dari mana ini? Dari sini. A pangkat P dikali dengan B pangkat P ya. Nah, untuk yang terakhir, sifat ini hampir sama dengan yang E, hanya saja bentuknya pembagian. A per B pangkat P kita uraikan juga. Jadi gimana? A-nya pangkat P dan B-nya pangkat P. A-nya pangkat P dari mana? Dari sini. A pangkat P kita pindahkan, A-nya pindahkan ke sini, P-nya pindahkan ke sini. Dan B. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel BGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel BGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe, dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. B pangkat P. Kenapa B pangkat P juga? Karena ini dalam kurung, dalam satu kurung ya. Jadi P-nya ini adalah milik bersama, milik A dan milik B, meskipun A-nya sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut, tetapi P ini milik bersama. Jadi hasilnya adalah A pangkat P per B pangkat P, dengan B-nya tidak boleh 0. Kalau 0, maka sifatnya sifat pada pangkat bulat ini tidak bisa berlaku. Oke, untuk materi pada pertemuan ini Ibu cukupkan sampai sini, sampai sifat-sifat pada pangkat bulat. Ya, untuk kalian silahkan kalian tulis materi semua yang udah Ibu jelaskan. Ya, tulis materi di buku matematika kalian. Bukunya boleh lah, nggak apa-apa disatukan catatan atau latihan, asal kalian jelas ya. Catatan dikasih judul, ini catatan, ini latihan, ini catatan, ini latihan, dan jangan lupa dikasih tanggal ya. Jadi setiap pertemuan kita pembelajaran jangan lupa dikasih tanggal. Nah, jangan lupa ya, ini materinya harus ditulis, karena meskipun PJJ nanti kita akan tetap ada UTS-nya, ada ulangannya, dan setiap pertemuan itu nanti akan ada soal dan itu ada penilaiannya. Jadi kalian meskipun dikasih hanya 1 soal, 2 soal, itu harus tetap disetorkan ya. Ibu tunggu setiap kalian mengumpulkan tugas, karena nanti akan jadi penilaian setiap pertemuan. Dan kalau misalkan kalian tidak mengumpulkan catatan kalian, tidak mengumpulkan tugas kalian, Ibu anggap tidak hadir pada minggu itu. Kalau lebih dari 3 tidak hadir pembelajaran matematika, ya bisa dipastikan remedial, nanti akan sulit untuk naik kelas. Begitu ya anak-anak ya. Nanti untuk latihan soalnya akan Ibu upload pada kesempatan berikutnya ya, bisa di Classroom atau bisa lewat YouTube juga ya. Terima kasih untuk kalian, semoga kalian bisa paham apa yang Ibu jelaskan, semoga kita semua bisa sehat, kita bisa segera bertemu dalam keadaan normal lagi, kita bisa tatap muka ya. Sukses untuk kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Winda Oktavani Nasar Putri akan menyampaikan materi yang baru ya, mengenai bab yang akan kita pelajari di bab pertama ya, semester 1 ini, pangkat, akar, dan logaritma. Oke, kita lanjutin ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pangkat bulat ya. Semoga semuanya sudah paham. Kalau belum paham, kalian bisa lihat kembali link yang Ibu bagikan. Terus kalian tonton berulang-ulang. Jangan lupa nontonnya pakai YouTube gue biar irit kuota ya. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Semoga kita selalu sehat, selalu semangat, dan kita cepat bisa bertatap muka ya. Oke, sekarang untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari subbabnya mengenai bentuk akar ya, bentuk akar. Oke. Di bentuk akar ini ada 4 subbab, yaitu akar pangkat n suatu bilangan, bentuk akar, sifat-sifat bentuk akar, dan operasi hitung pada bentuk akar. Tapi pada video yang kali ini akan Ibu bagikan, kita akan mempelajari sampai sifat-sifat bentuk akar dulu ya. Oke, sekarang kita pelan-pelan lanjut ke materi yang pertama, yaitu akar pangkat n suatu bilangan ya. Kita lihat definisinya. Misalkan n bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif A dan B bilangan real. Jika berlaku B pangkat n sama dengan A, maka B disebut sebagai akar pangkat n dari A.
Ya, kita lihat bentuknya. B pangkat N sama dengan A ya. Bentuk lainnya adalah, atau di dalam bentuk akarnya, yaitu B sama dengan, kita tulis akarnya, N yang di sini kita pindahkan di atas sini ya, dan hasil A ini kita masukkan ke dalam akar ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Ibu akan bahas dulu bilangan bulat positif. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif contohnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya, tak terhingga. Nah, kalau bilangan bulat negatif berapa? Mulai dari negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ya, kalau bilangan real ini mencakup semua bilangan. Jadi kalau bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif masuk bilangan real. Terus ada lagi yang namanya bilangan cacah yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu masuk bilangan real. Pokoknya semua bentuk bilangan kayak bilangan desimal, misalkan 0,25, 0,375 itu kan bilangan desimal, masuk juga bilangan real. Jadi bilangan yang paling luas itu adalah bilangan real ya. Oke, untuk pengertian akar pangkat N suatu bilangan, kita lihat contohnya biar kalian lebih paham ya. Dibacanya gini ya, akar pangkat 4 dari 16 sama dengan ya, kita rubah angka 16 ini ya menjadi berapa pangkat berapa yang hasilnya 16 ya, karena di sininya ada angka 4 ya, berarti harus cari angka berapa kali berapa kali berapa kali berapa sebanyak 4 kali yang hasilnya 16 dan kita dapat 2. Kata siapa Bu? 2. Kita buktikan. 2 kali 2 4, itu baru 2 kali ya. 4 kali 2 8, itu 3 kali. 8 kali 2 16. Nah, terbukti ya kalau 2 pangkat 4 itu adalah 16. Ya, terus ini kenapa hasilnya jadi 2 Bu? Karena pangkat ini dengan akar ini sama ya, hasilnya itu 1, jadi hasilnya adalah 2 ya. Sekarang kita lihat akar pangkat 3 dari negatif 8 ya. 3-nya ini kita masuk di luar akarnya ya. Terus kita cari berapa kali berapa sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali yang hasilnya negatif 8 ya, sebanyak 3 kali yang hasilnya negatif 8. Oke, kita hitung kenapa diambilnya negatif 2. Bu, gimana kalau 2? Misalkan kita ambil 2 ya di sininya. 2 kali 2 4. Baru 2 kali ya. Kita kalikan lagi dengan 2. 4 kali 2 8. Sedangkan kita butuh adalah negatif. Makanya kita cobain Bu, pakai negatif. Oke, kita cobain pakai negatif. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4. Kita kalikan lagi dengan negatif 2. 4 dikali negatif 2 hasilnya berapa? Negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 8. 4 kali 2 kan 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Oke, kayak tadi lagi, karena pangkatnya sama ya, karena pangkatnya sama maka ini hasilnya adalah negatif 2. Oke, sampai sini semoga kalian langsung paham ya. Kalau misalkan masih belum paham, boleh tanyakan di komentar atau kalian putar ulang terus videonya ya. Oke, terus nah sekarang kita mempelajari tentang bentuk akar. Kita lihat definisinya. Bentuk akar adalah akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional atau irasional. Kita lihat contohnya. Akar 3, akar 5, akar 6 merupakan bilangan bentuk akar. Terus ada akar 4.
akar 9, akar 16 bukan bilangan bentuk akar. Kenapa bisa gitu, Bu? Ya, kita lihat. Akar 3, kalau kita cari di kalkulator, akar 3 ini hasilnya adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu bentuknya adalah irasional. Kalau misalkan akar 4, kita lihat akar 4 hasilnya berapa? Akar 4 itu adalah 2, ya. Akar 9 hasilnya adalah 3. Akar 16 hasilnya adalah 4. Oke. Kalau misalkan Ibu bertanya, akar 11 bentuk akar atau bukan? Akar 11. Ya. Oke, akar 11 itu bilangan bentuk akar, karena kalau kita cari nilainya menghasilkan bilangan irasional, ya. Kalau misalkan akar 36, akar 36 berapa? Akar 36 itu bilangan bentuk akar, bukan bilangan bentuk akar, ya, karena akar 36 itu ada nilainya. Nilainya adalah berapa? Akar 36 itu adalah 6, ya. Oke, Ibu kasih contoh satu lagi. Akar 27 bilangan bentuk akar atau bukan? Ya. Oke, akar 27 merupakan bilangan bentuk akar, karena kalau kita cari nilainya menghasilkan ini, ya, bilangan irasional, ya. Satu lagi, akar 25, akar 25, ya, bukan bilangan bentuk akar, karena kalau kita cari nilainya akar 25 itu adalah 5 nilainya, ya. Jadi sudah paham ya bedanya bilangan bentuk akar dan bukan bilangan bentuk akar, ya. Pokoknya kalau misalkan nilai akarnya bisa dicari, bisa ada hasilnya menghasilkan bilangan bulat positif, itu pasti bukan bilangan bentuk akar, ya. Ibu ulangi sekali lagi. Pokoknya kalau nilai yang di dalam akar ini hasilnya bilangan bulat positif, bisa dicari, ya. Tidak bilangan irasional, itu pasti bukan bilangan bentuk akar. Selain itu pasti merupakan bilangan bentuk akar, ya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Oke, bentuk akar dapat disederhanakan menggunakan sifat-sifat berikut. Oke, cara bacanya gini ya. Nah, yang pertama adalah akar pangkat N dari A, ya, dibacanya gitu ya. Akar pangkat N dari B, ya, karena ini bentuknya perkalian, A kali B hasilnya adalah AB. Jadi akar pangkat N dari AB. Nah, untuk yang B ini pembagiannya, ya. Karena pembagian kita bisa disatukan dalam bentuk pecahan yang sama, ya. Akar N dari A, akar pangkat N dari B, ya, per akar pangkat N dari B. Kita satukan menjadi akar pangkat N dari A per B, ya. Kita satukan dari sini A per B. Oke. Untuk sifat yang ketiga, akar pangkat N dari A dipangkatkan dengan N. Ini pakai sifat yang ketiga, ya, tadi yang sudah Ibu jelaskan di contoh. Nah, karena ininya akar pangkat N dipangkatkan dengan N, maka hasilnya A, ya. Kita memenuhi sifat yang ketiga, contoh yang tadi Ibu jelaskan, ya. Kalau sifat-sifat bentuk akar itu mutlak, jadi kalau bentuknya sama seperti ini, hasilnya pasti adalah A, ya. Kalian nggak usah pusing-pusing hitung, ya. Oke, untuk sifat yang D, akar pangkat N dari A kita pangkatkan dengan P, ya. Kenapa ini bentuknya seperti ini? Karena lihat, ini akar pangkat N, ini dipangkatkan P, beda kan? Kalau ini sama, hilang. Kalau ini beda, tinggal dipangkatkan A-nya. Jadi akar pangkat N dari A pangkat P, ya. Jadi kalau nemu yang seperti ini, kita lihat dulu. Kalau akar pangkat dengan pangkatnya sama, gampang, tinggal tulis aja nilai yang di dalam bentuk akar. Kalau beda, kita tinggal pangkatkan, ya, dengan pangkat yang di luar ini. Oke, yang E, akar pangkat N dari akar pangkat M dari A, ya. Jadi
akar pangkat di akar pangkatin lagi gitu ya. Nah, kenapa ini M, ini NM, ini MN? Kenapa? Karena NM dengan MN sama ya sifatnya. Kalau perkalian itu AB dengan BA nilainya sama ya. Jadi hasilnya adalah akar. Oke, untuk sifat yang keenam, akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut. Akar pangkat NP dari A pangkat MP. Ini kenapa ada P-nya? Karena kalau misalkan si P-nya ini kayak tadi sifat kesini, ini sama ya. Nah, kita rubah seperti ini. Jadi kalau kita menemukan soal bisa bentuknya dari seperti ini kita rubah menjadi seperti ini, atau dari bentuk seperti ini menjadi seperti ini, tergantung situasi soal ya. Nah, yang ketujuh, akar pangkat M dari A dikali akar pangkat N dari A ya. Kita lihat hasilnya sebagai berikut. Jadi akar pangkat MN dari mana? Dari sini, MN ya. Kenapa nggak NM aja Bu? Karena kalau alfabet itu urutannya apa? M dulu ya, biar lebih sesuai alfabet aja dulu. Jadi akar pangkat MN dari A, M tambah N. Kenapa ini M tambah N? Karena kalau perkalian, kita ingat lagi pertemuan pertama pangkat bulat ya. Di pangkat bulat, kalau pangkatnya itu dari bentuk perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, untuk sifat yang terakhir sama seperti yang G, hanya saja ini dibagi ya. Kayak tadi, kalau pembagian berarti pangkatnya itu dikurangi. Kenapa ini N dikurangi M? Karena biasanya nilai pangkat dari N ini lebih besar, jadi agar tidak negatif maka N dikurangi N ya. Jadi hasilnya akar MN dari A pangkat N dikurangi N. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sifat-sifat bentuk akar dulu. Nanti kita akan membahas, kita akan evaluasi ya. Kita akan evaluasi dengan Ibu memberikan beberapa soal yang seperti sudah Ibu jelaskan tadi di video ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau kalian belum paham, kalian harus komen di Google Classroom, bertanya ya. Maka nanti kalau misalkan kalian bertanya, Ibu jawab. Terus kalau Ibu memberikan pertanyaan di Classroom, harap kalian komentar, karena setiap pertanyaan yang kalian jawab itu akan menjadi poin plus buat kalian. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena untuk setiap tugas, setiap materi akan Ibu upload lewat channel ini. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Kalian bisa menyerap apa yang Ibu sampaikan. Semoga pikiran kalian tentang matematika itu, matematika sulit, matematika menyeramkan, matematika membosankan dan sebagainya, kita hapus sama-sama. Enjoy with math. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Winda Oktavani Nasoputri. Oke, untuk materi pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai operasi hitung pada bentuk akar. Ya, seperti tahu operasi hitung. Nah, operasi hitung itu ada 4 jenis ya. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ada syaratnya ya. Jika A, B, dan C bilangan real dan A lebih besar sama dengan 0 ya, A lebih besar sama dengan 0, maka B akar A plus minus C akar A. Maksud plus minus itu bisa gini, bisa B akar A ditambah C akar A ya, atau B akar A dikurang C akar A sama dengan B plus minus C
ya. B plus C akar A. B plus C akar A ini kalau di sininya B akar A plus C akar A, ya. Kalau di sininya B akar A dikurangi C akar A, berarti ke sininya B dikurangi C akar A. Dengan kata lain gini, bentuk-bentuk akar yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan yaitu bentuk akar yang sejenis. Maksudnya apa? Oke, kita lihat contohnya. Nah, maksud yang sejenis itu, kita lihat angka di dalam akarnya. Ini angka di dalam akarnya akar 2. Yang ini akar 2, berarti dia sejenis. Ini bisa dijumlahkan. Hasilnya 4 akar 2. Dari mana? Akar 2. Kalau tidak ada angka di depannya, berarti kita anggap 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Akar 2. Kenapa akar 2-nya tidak dijumlahkan? Akar 2 tambah akar 2 jadi akar 4? Tidak. Kalau penjumlahan, yang dijumlahkannya itu hanya konstantanya saja, angka yang di depan akarnya aja. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya 4. Hasilnya berarti jadi 4 akar 2. Oke, sekarang contoh yang kedua. Akar 2 ditambah akar 3. Ini tidak dapat dikerjakan, tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Kenapa? Karena bentuknya tidak sejenis, ya. Di sini akarnya akar 2, di sini akarnya akar 3. Kalau sudah berbeda seperti ini tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Misalkan 8 akar 3 ditambah 11 akar 3, ya. Nah, kita cara mengurangkannya itu 8 ditambah 11, ya. Masukin ke sini 8 ditambah 11, akar 3-nya kita tulis 1 aja karena nilainya sama. Jadi 8 tambah 11 sama dengan 19, hasilnya akar 3, ya. Catatan. Jadi kalau penjumlahan atau pengurangan, yang dijumlahkan yang luarnya aja. Kalau yang di dalam akarnya tetap aja sama, ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. 6 akar 7 dikurangi 2 akar 7. Karena pengurangan berarti kesininya dikurangi juga. Berarti gimana? 6 dikurangi 2. 6 kurangi 2 sama dengan 4 akar 7. Oke, sekarang kita lihat bentuk yang lebih rumit lagi. Ada penjumlahan dan pengurangannya yang disatukan. Oke, 8 akar 2 ditambah akar 2. Akar 2 ini kita anggap kalau tidak ada angka apa-apa dianggap angka 1, ya. 8 ditambah 1 dikurangi 5. 8 tambah 1 9. 9 kurangi 5 sama dengan 4. Akar 2-nya kita tulis cukup sekali. Jadi hasilnya adalah 4 akar 2. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan yang sederhana seperti ini, ya. Semoga kalian paham. Oke, kalau masih belum paham bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di forum Google Classroom, ya. Kalau misalkan masih nggak paham, diulang lagi juga videonya, bolak-balik biar kalian lebih paham. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan yang lebih rumit lagi, kita lihat. Nah, biasanya harus menyederhanakan dulu bentuk akar. Syarat-syarat untuk menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama, tidak mengandung faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Yang kedua, tidak ada bentuk akar sebagai penyebut. Yang ketiga, tidak mengandung pecahan. Maksudnya pecahan biasa, pecahan desimal, seperti itu, ya. Ah, pusing Bu, ini syarat-syaratnya nggak ngerti. Kita lihat langsung contohnya. Oke. Nah, contoh yang pertama. Akar 2 ditambah akar 32, ya. Ini akar 2, ini akar 32. Sejenis atau tidak? Tidak sejenis. Karena ini angka di dalam akarnya ini gede, ya. Bentuknya gede, kita sederhanakan, ya, sederhanakan. Nah, yang pertama, akar 32, ya. Caranya gini, kalian pikirkan bentuk akar, bilangan akar, ya, yang hasilnya kalau bilangan akar dikalikan dengan akar 2, hasilnya menjadi akar 32, ya. 32.
2, ini kan 2 ya, biar gampang kaliannya. 2 dikalikan berapa menjadi hasilnya 32. Berapa? Dapatnya berapa kalian? 16. Berarti akar 32 ini sama dengan akar 16 dikali akar 2. Ya, akar 16 kita sederhanakan. Akar 16 itu hasilnya 4. Akar 2-nya tetap karena nggak bisa disederhanakan, jadi tulis jadi tetap akar 2. Akar 16 kenapa bisa 4, Bu? Ini sederhana. Akar 16 kenapa hasilnya 4? Karena berapa kali berapa yang hasilnya 16, angkanya harus sama. Misalkan 3 kali 3 hasilnya 9, berarti akar dari 9 sama dengan 3. Nah, akar 16 juga seperti itu. 4 kali 4 hasilnya 16, berarti akar dari 16 adalah 4. Maka kita lihat akar 2 ditambah akar 32. Tadi kan sudah disederhanakan, akar 32-nya langsung ditulis di sini ya. Akar 2-nya tulis lagi ke sini. Terus akar 32-nya kita ganti menjadi 4 akar 2. Ya, kalau udah sama seperti ini, tadi kan berarti akarnya sejenis ya, bisa dikerjakan. Kita tinggal tulis aja ke bawahnya. Nah, kalau di depan akarnya tidak ada angka apa-apa, berarti kita anggap bilangannya adalah 1. 1 ditambah 4 sama dengan 5 akar 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lebih rumit, ada penjumlahan dan pengurangan. Kita pelan-pelan ya kerjainnya, kita harus menyederhanakan karena ini ada 3 akar ya, 3 bentuk akar. Kita sederhanakan dulu yang akar 54 ya, berarti yang harus disederhanakan adalah akar 54 dan akar 150. Kita sederhanakan dulu yang akar 54. Nah, akar 54 ya, karena di sininya ada angka akar 6, berarti kita cari 6 dikali berapa yang hasilnya 54. 6 dikali berapa? 6 dikali 9 ya, 9 kali 6 sama dengan 54. Oke, berarti kan hasilnya adalah akar 9 dikali akar 6. Kita sederhanakan, akar dari 9 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 9? Berapa? 3. Berarti kalau disederhanakan akar 54 itu menghasilkan 3 akar 6. Oke, selanjutnya akar 150. Karena di sininya ada akar 6, kita patokannya ke sini ya. Akar 6 berarti 6 dikali berapa yang hasilnya 150. 6 dikali berapa yang hasilnya 150. Kalau misalkan kalian gak bisa nebak-nebak, berarti tinggal pakai pembagian. 150 dibagi 6 berarti hasilnya adalah tinggal 150 dibagi 6 ya. Kalau nggak bisa nebak berarti 150 dibagi 6 hasilnya adalah 25. Oke, sekarang kita cari, berarti didapatnya adalah akar 25 dikali akar 6. Kita cari akar 25 berapa kali berapa hasilnya 25 berapa? 5. Akar 6 nya bisa dicari nggak? Enggak, ini adalah untuk akar, jadi hasilnya adalah 5 akar 6. Oke, kita udah dapat ya, udah dapat yang sederhananya. Kita langsung satukan dengan yang di soal. Akar 6 ditambah akar 54 dikurangi akar 150. Akar 6 nya tetap. Akar 54 kita ganti menjadi 3 akar 6 dikurangi, karena di sininya dikurangi berarti ke sininya dikurangi 5 akar 6. Oke, tadi kayak biasa ya, kalau tidak ada bilangan bulat di depannya, kita anggap adalah angka 1. Oke, sekarang 1 ditambah 3 dikurangi 5. 1 ditambah 3 berapa? 4. 4 dikurangi 5 berapa? Min 1. Berarti ditulisnya min 1 akar 6 ya. Karena tadi di soal aja angka 1 itu tidak ditulis, maka di hasilnya juga angka 1 tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah min akar 6. Seperti itu ya. Kalau misalkan di sininya hasilnya min 3, nah itu baru ditulis min 3 akar 6. Kalau misalkan min 1 langsung aja min akar 6, min akar 7 dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita ke perkalian bentuk akar. Nah, sifat-sifat
perkalian bentuk akar. Ini yang sifat umumnya. Nanti akan diberikan sifat-sifat yang lain ketika menemukan contoh soal ya. Yang pertama, akar dari A pangkat 2 sama dengan A. Terus yang keduanya, akar dari A kali B. Ya, karena perkalian kita bisa pisah nih, akar A dikali akar B, di mana A-nya lebih besar sama dengan 0 dan B-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang akar A per B sama dengan akar A per akar B, di mana A-nya lebih besar sama dengan 0 dan B-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, yang pertama, bentuk-bentuk akar yang langsung dapat dikalikan adalah bentuk akar yang senama atau akar pangkatnya harus sama. Kita lihat contohnya. Akar 8 dikali akar 12, ini bisa langsung dikalikan karena pangkatnya sama. Oke, sekarang 8 dikali 12 hasilnya adalah 96. Oke, sekarang kita sederhanakan bentuk akarnya. 96, kita cari bilangan kuadrat berapa kali berapa ya. Berapa dikali berapa pakai bilangan kuadrat yang hasilnya 96. Kita dapatkan 16. 16 ini kenapa dipilih 16? Karena 16 kali 6 hasilnya adalah 96. Kenapa enggak 25? 25 dikali 6 hasilnya bukan 96. Ini kenapa harus angka 16, 25? Kita harus mengambil bilangan kuadrat supaya apa? Bisa disederhanakan seperti tadi kita menyederhanakan bentuk akar ya. Berarti akar dari 16 hasilnya adalah 4. Kalau misalkan kita di sininya nggak mau 16, misalkan mau 18 dikali 6 hasilnya 96. Kan akar 18-nya nggak bisa disederhanakan menjadi angka 4 ya. Jadi kita harus memilih angka salah satunya yang jika operasi perkalian bentuk akar seperti A akar B dikali C akar D, nah, akan ada sifat yang baru. Sifatnya seperti ini hasilnya. AC akar BD. AC didapat dari mana? A dikali C. Jadi bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat dan akar dikalikan dengan akar. Kita lihat contohnya. Nah, 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Barusan udah dijelasin caranya adalah bilangan bulat dikali bilangan bulat, akar dikali akar. Jadi hasilnya gimana? 2 dikali 3, terus akar 3 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 6 akar 6. 2 kali 3, 6. Akar 3 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 6. Contoh nomor 2. Nah, akar 19 dikali 10 akar 5. Oke. Dijelaskan ya, kalau misalkan tidak ada angka di depan akar, berarti kita bilangan bulatnya itu adalah angka 1. 1 dikali 10. Nah, 1 kali 10. Terus akar 19 dikali akar 5. Jadi hasilnya adalah 10 akar 95. Oke, yang 95 harus disederhanakan atau tidak? Tidak, karena 95 adalah bilangan prima. Tidak ada bilangan kuadrat yang bisa dikalikan dengan suatu angka yang hasilnya menghasilkan 95. Oke, selanjutnya. Untuk menyelesaikan bentuk akar dengan bentuk seperti akar A ditambah akar B kali akar C ditambah akar D. Nah, kayak gimana? Nah, caranya gimana? Depan dikalikan dengan depan. Langkah pertamanya ya, depan dikalikan dengan depan, berarti akar A dikali akar C sama dengan akar AC. Terus yang kedua, yang belakang ini dikalikan dengan yang depan, berarti akar B dikali akar C akar BC. Terus yang ketiga, langkah ketiga, yang depan dikalikan dengan yang belakang, berarti akar A dikali akar D, hasilnya adalah akar AD. Dan yang terakhir adalah yang belakang dikalikan dengan yang belakang, akar B dikali akar D, hasilnya adalah akar BD. Kita lihat contoh. Nah, tadi gimana? Langkah pertamanya adalah yang depan dikalikan dengan yang depan, berarti akar 3 dikali akar 3. Terus langkah keduanya, yang belakang ini dikalikan dengan yang depan, berarti akar 2 dikali akar 3. Langkah ketiganya, yang akar 3 ini
dikalikan dengan akar 2. Nah, dapat ini ya. Nah, yang terakhir yang belakang dikalikan dengan yang belakang. Akar 2 dikali akar 2. Oke, kita kalikan. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 2 dikali akar 3 akar 6. Akar 3 dikali akar 2 akar 6. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Oke, bisa disederhanakan tidak? Bisa, Bu. Oke, akar 9 nilainya berapa? Adalah 3. Nah, akar 4 adalah 2. Oke, sekarang ini 2 akar 6 dari mana? Nah, kita lihat. Kalau tidak ada angka bilangan bulat di depannya, berarti kita anggap ini adalah 1, ini 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Akar 6 tetap ditulis ya, sejenis, bisa dikerjain. Jadi hasilnya adalah 2 akar 6. Masih bisa disederhanakan? Bisa, Bu. 3 sama 2 nya dikerjain. 3 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah 2 akar 6. Ini masih bisa dikerjain? Tidak. Karena apa? Tidak sejenis. 5 nya punya akar tidak? Tidak. Yang ini punya akar? Punya. Kalau misalkan salah satu tidak punya akar, cukup sampai di situ. Tidak sejenis, jadi tidak bisa dijumlahkan. Oke, soal nomor 2. Nah, gimana kalau nemu seperti ini? Kita lihat. Tadi cara yang pertama adalah yang depan dikalikan dengan yang depan. Akar 6 dikali akar 6. Terus yang kedua gimana? Yang belakang ini dikalikan dengan yang depan. Akar 5 dikali akar 6. Tandanya masih plus ya. Nah, yang ketiga, yang depan dikalikan dengan yang belakang. Gimana? Hasilnya adalah akar 6 dikali akar 5. Tandanya negatif, karena plus kali min hasilnya adalah negatif. Terus yang terakhir, akar 5 dikalikan dengan akar 5. Tandanya apa? Negatif, karena plus kali min hasilnya adalah min. Coba, bener nggak? Betul, kalian sudah menebak seperti ini? Nah, kalau sudah menebak seperti ini, berarti kalian sudah mulai paham. Oke, kita kerjain. Akar 6 dikali akar 6 hasilnya akar 36. Akar 5 dikali akar 6 hasilnya adalah akar 30. Akar 6 dikali akar 5 hasilnya akar 30. Akar 5 kali akar 5 hasilnya akar 25. Tandanya negatif. Oke, kita sederhanakan. Akar 36 berapa? 6. Akar 25 berapa? 5. Ini dikerjain atau tidak? Bisa, Bu, karena sejenis. Oke, kita kasih angka 1 di sini ya. Bayangan angka 1, sini angka 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Berarti sudah habis ya. Nggak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah 6. Tandanya apa? Negatif. 6 dikurangi 5. Benar nggak? Iya, 6 dikurangi 5. Hasilnya adalah 1. Ya, sekarang nomor 3. Contoh soalnya seperti ini. Kita ulangi lagi, kita coba talar mengerjakannya. Yang depan, mana yang depan dikali yang depan. Akar 3 dikali akar 3. Terus yang kedua, yang belakang ini dikalikan dengan yang depan. Tandanya apa? Negatif, karena ada negatif di sini ya. Akar 11 dikali akar 3. Selanjutnya, yang depan dengan yang belakang. Akar 3 dikali akar 11. Tandanya apa? Negatif, karena ini ada negatif. Lebih kuat negatif ya, jadi hasilnya pasti negatif tandanya. Terus, langkah yang terakhir adalah akar 11 dengan akar 11. Tandanya apa? Negatif atau positif? Negatif, Bu. Oh, tidak. Tandanya adalah positif. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Berarti plus akar 11 dikali akar 11. Kita lihat hasilnya. Nah, benar? Oke, kalau kalian sudah menebak seperti ini, berarti kalian sudah mulai paham. Kita lihat hasilnya. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 11 kali akar 3, akar 33. Tandanya negatif. Akar 3 dikali akar 11, akar 33. Tandanya negatif. Akar 11 dikali akar 11, akar 131. Tandanya positif. Oke. Kita sederhanakan. Akar 9 3 akar 121 11. Oke, ini kita kasih angka 1. Kasih angka 1 min 1 min 1. Ya, berapa hasilnya? Ya, negatif
2. Kayak gini, kamu punya utang 1, kamu utang lagi 1, jadi hutang kamu ada 2. Nah, berarti hasilnya adalah 3 min 2 akar 33 ditambah 11. Oke, bisa dikerjain? Bisa, Bu. 3 sama 11. Oke, 3 ditambah 11, 14 min 2 akar 33. Masih bisa dikerjain ini? Tidak, Bu. Oke, udah hebat berarti, udah paham. Tidak bisa dikerjakan karena tidak sejenis, tidak bisa dikurangkan ya, tidak sejenis. Oke, selanjutnya, jika bentuk-bentuk akar belum senama, pangkat akan disamakan terlebih dahulu. Nah, lalu dikalikan. Kita lihat contohnya seperti ini. Akar 3, ini bentuknya akar 3. Terus ini akar pangkat 6 dari 125. Loh, ini pangkatnya 2 ya, kalau nggak ada namanya. Kalau nggak ditulis ini 2 ya di sini harusnya. Nah, ini akar pangkat 2, ini akar pangkat 6. Nah, berarti kita harus samakan. Nah, langkah pertamanya, akar 3-nya kita tetap. Terus, yang 125 ini kita rubah menjadi bentuk pangkat. Berapa kali berapa, hasilnya 125. Kita dapat 5 pangkat. Berapa? Kita dapat 5 pangkat 3. 5 kali 5, 25. 25 dikali 5, 125. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 3. Ya, sampai sini masih belum senama. Oke, nah yang ini namanya masih tetap. Nah, sekarang kita bikin dengan sifat yang ini ya, sifat bentuk akar yang sudah Ibu jelaskan. Oke, 5 ini 3 pangkat 3 per 3 ini didapat dari mana? Kita akan menyamakan menjadi bentuk akar pangkat 2. Nah, berarti 6 dibagi berapa? Biar hasilnya 2. Berarti 6 dibagi 3. 6 dibagi 3. Ya, kalau di sininya dibagi 3, berarti yang ininya juga harus dibagi 3. 6 per 3. Hasilnya adalah 2. 3 per 3 hasilnya adalah 1. Nah, 6 per 3. 2. Gak usah ditulis ya. Kalau akar pangkat 2 gak usah ditulis. Ini 3 per 3. 1. Gak usah ditulis kalau pangkat 1 juga. Nah, ini udah senama, udah sejenis ya. Ini udah akar pangkat 2, ini akar pangkat 2, bisa langsung kita kerjakan, dikalikan. 3 kali 5 sama dengan akar 15. Jadi sederhana seperti ini ya. Asalnya ini rumit, aduh ini digimanain. Nah, gak usah panik, kita kan sudah mempelajari sifat-sifat bentuk akar. Hasilnya menjadi sederhana seperti ini. Oke. Nah, untuk evaluasi operasi bentuk akarnya, kalian bisa coba kerjain latihan soal yang di sini. Kalau kalian masih belum paham, bisa ulangi terus videonya. Ya, blok balik. Jangan lupa pakai YouTube Go biar awet kuota. Pilih aja resolusi yang paling rendah. Terus, kalau misalkan kalian masih belum paham, kalian bisa komen di Google Classroom. Tanyakan, Bu, ini seperti apa gitu. Nanti Ibu bisa bantu jawab. Nah, kalau masih ini juga bisa komen di YouTube, bertanya, Bu, seperti apa ini caranya dan gimana gitu ya. Nah, kalian coba kerjain ya. Untuk materi yang operasi hitung bentuk akar, kita masih baru mempelajari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk pembagian nanti kita akan di video berikutnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena soal atau materi yang akan datang ya, materi baru Ibu akan bagikan lewat channel ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga kita sehat-sehat selalu, kita bisa cepat ya belajar tatap muka biar lebih efektif. Semoga kita bisa cepat dipertemukan ya, tapi sebelum kita bisa tatap muka, optimalkan belajar di rumah, pelajari dengan seksama setiap materi pembelajaran yang Ibu kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Winda Oktavani Nasar Putri. Oke,
Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita diberi kelancaran dalam pembelajaran daring ini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Nanti kalau misalkan ada tugas baru atau video baru, Ibu akan upload lewat channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, merasionalkan penyebut. Apa itu merasionalkan penyebut? Nah, merasionalkan penyebut adalah menjadikan penyebut menjadi bilangan rasional. Karena suatu pecahan tidak boleh penyebutnya dalam bentuk akar. Ya, yang harus digarisbawahi adalah suatu pecahan tidak boleh penyebutnya dalam bentuk akar. Kalian tahu penyebut? Penyebut itu yang ada di bawah ya. Kan ada pembilang, ada penyebut. Penyebut itu yang bagian bawahnya. Nah, penyebutnya kalau memiliki bentuk akar berarti harus dirasionalkan. Oke, kita lanjut. Merasionalkan penyebut itu ada dua sub. Yang pertama, merasionalkan penyebutnya dan menyederhanakan bentuk akar dari A plus B plus minus 2 akar B. Oke. Nah, sekarang untuk yang pertama kita akan ke bagian merasionalkan penyebut dulu. Pecahan dengan penyebut irasional dapat diubah menjadi pecahan dengan penyebut rasional. Ya, kalau pecahannya bentuknya irasional bisa dirubah menjadi rasional. Caranya dengan mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawan dari penyebut. Apa sih Bu, menipu pusing bahasanya? Oke, untuk mempermudah kita lihat contoh soalnya. Ya. Nah, yang pertama bentuk A per akar B. Nah, caranya kalikan pembilang dan penyebut dengan akar B. Pembilang yang atas ini ya. Penyebut yang atas ini. Dua-duanya dikalikan dengan akar B. Kenapa akar B? Karena penyebutnya adalah akar B. Bu, kalau penyebutnya akar C berarti sama, dikalikan dengan akar C. Pembilangnya dikali akar C, penyebutnya dikali akar C. Oke, kita lihat contoh nomor 1. Nah, soalnya itu adalah 6 per akar 2. Ya, caranya adalah dikalikan dengan yang bawahnya ya, penyebutnya. 6 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Di sininya karena akar 2. Oke, 6 kali akar 2 hasilnya adalah 6 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Ini pembelajaran awal ya. Akar dikali dengan akar, terus angkanya sama. Ya, angkanya sama berarti tinggal hilang akar. Oke, Ibu ulangi lagi. Akar dikali akar, angkanya sama, berarti hasilnya adalah hilang akar. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Akar 2-nya bisa dibagi tidak? Tidak, berarti tetap hasilnya adalah 3 akar 2. Oke, untuk lebih paham, contoh soal nomor 2. Nah, akar 2 per 2 akar 3. Nah, kita fokus dulu ke ini ya. Nah, akar 2 per 2 akar 3 ini harus dikalikan dengan penyebutnya. Ya, penyebut yang ada akarnya berarti dikalikan dengan akar 3 ya. Kalau di sininya akar 2 baru dikali dengan akar 2. Karena di sininya akar 3 berarti dikali dengan akar 3. Oke. Ini dikalikan dengan akar 3, pembilangnya yang penyebutnya juga dikalikan dengan akar 3. Kita kalikan akar 2 dikali akar 3. Ya, hasilnya adalah akar 6. Terus ini 2 kita tulis lagi. Kenapa ditulis lagi? Karena tidak ada temennya. Ya, di sininya tidak ada angka. Nah, kalau tidak ada angka itu angka 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, ini yang satu lagi kayak tadi nomor 1 ya. Akar 3 dikali akar 3, akar dikali akar, angkanya sama berarti tinggal hilang akarnya. Berarti 2 kali 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Akar 6 per 6. Nah, ini kenapa jadi 1 per 6 akar 6? Karena kalau tidak ada angka apapun di depan akar, itu kita
adalah angka 1. Jadi hasilnya adalah 1/6 akar 6. Oke, ini untuk bentuk A per akar B. Sekarang untuk bentuk yang lain. Bentuk yang lebih rumit. C per A plus akar B atau C per A min akar B. Ya, kita lihat satu-satu. Caranya, kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan dari penyebut. Ya, bentuk sekawan dari penyebut. Bentuk sekawan dari ini. Ya, catatannya A plus akar B sekawan dengan A min akar B dan sebaliknya. Jadi gini, kalau di bawahnya ini penyebutnya asalnya plus, berarti nanti dikalikannya adalah min. Kalau di sininya asalnya min, berarti nanti pengalinya adalah plus, ya. Lawannya, biar kalian gak pusing, sekawan itu apa sih? Lawannya dari ini ya. Kalau di sininya asalnya plus, nanti pengalinya adalah min. Kalau di sininya asalnya min, nanti pengalinya adalah plus. Kita lihat contoh soal nomor 1. Nah, kita contoh soal yang ini dulu ya. Oke. Nah, ini kan asalnya plus. Nah, berarti nanti dikalikan dengan min. Minnya itu gimana? 2 min akar 3. Kita lihat ya. Nah, bener kan? 2 per 2 plus akar 3 ini soal ya. Dikalikan dengan ini. Kalian tulis sama dengan yang penyebutnya, hanya tandanya berbeda. Kalau di sininya plus, kesininya adalah min. Ya. Kalau di sininya plus, kesininya adalah min. Gitu ya. Oke, kita lanjut. 2 kali 2 adalah 4. 2 kali akar min 3 adalah 2 akar 3. Ya, belajar ya. Mencoba nggak usah dikontrak dulu. Nah, sekarang yang keduanya 2 dikali 2 adalah 4. Terus plus akar 3 dikali min akar 3. Plus kali min jadi min. Ya. Nah, benar kan yang tadi ya? Oke. Nah, 2 kali 2 4. Plus kali min jadi min. Akar 3 dikali akar 3. Akarnya sama, angkanya sama, ya berarti hilang akar. 4 dikurangi 3, 1. Kalau penyebutnya 1 itu kita anggap nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Jadi hasilnya adalah 2 min 2 akar 3. Kayak tadi ya, 2 min 2 akar 3. Oh, mohon maaf, ini harusnya adalah 4 ya. Hasilnya adalah 4 min 2 akar 3. Oke, sekarang contoh soal nomor 2. Oke, kita lihat seperti ini ya. Nah, bentuk seperti ini. Kalau di sininya min, berarti dikalikan dengan plus. Ya, kita lihat. Tuh kan, 4 per 3 min akar 2. Kalau di sininya min, berarti kesininya adalah plus. Ya, oke, sekarang kayak tadi lagi, 4 dikali 3 adalah 12. 4 dikali akar 2 berapa? 4 akar 2. Nah, yang penyebutnya 3 dikali 3 adalah 9. Min kali plus min. Akar 2 dikali akar 2. Akar dikali akar. Angkanya sama, berarti hilang akar. Berarti jadi 2. Berarti yang penyebut itu adalah 9 dikurangi 2. Kita lihat. Nah, 9 dikurangi 2 adalah 7. Nah, ini ya. Kalian kalau mau dikaliin langsung boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Nah, berarti hasilnya adalah 4 per 7. Dari mana 4 per 7? Dari sini 4 per 7. Kita pisahkan ya. 4 per 7. Nah, 3 plus akar 2. Ini dari sini. Ini bentuknya kalau tidak dikalikan. Masih boleh ya seperti ini. Kalian bisa bentuknya seperti ini ya, tidak dikalikan. Atau mau langsung seperti yang tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bentuk yang lain. Ya, masih merasionalkan penyebut.
bentuk, nah sekarang bentuk C per akar A plus akar B, atau C per akar A min akar B. Kalau tadi mah angka yang di depannya tidak punya akar, kalau sekarang punya akar dua-duanya ya di penyebut itu. Oke. Nah, caranya kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan dari penyebut. Ya, catatannya adalah akar A ditambah akar B sekawan dengan akar A min akar B dan sebaliknya. Ya, intinya sama aja kayak tadi, hanya kalau di soal bentuknya plus berarti untuk pengerjaannya kalian bentuknya min. Bu, kita lihat contoh soal. Oke, nomor 1. Nah, ini ada akarnya, ini ada akarnya ya. Nah, catatannya apa tadi? Kalau di soalnya bentuknya plus, berarti dikalikan dengan bentuknya min. Nah, gitu ya. 2 per akar 2 plus akar 3, ini soal ya. Dikalikan dengan ini, kita tulis lagi ke atas ya, pembilang dan penyebut. Cuman bedanya adalah kalau di sininya plus, kesininya adalah min, dua-duanya. Seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan tadi kayak tadi ya, ya udah bisa dikalikannya nggak usah 2 kali akar 2, 2 akar 2. Bisa langsung 2 buka kurung ini akar 2 min akar 3. Yang kerjain itu adalah yang penyebutnya. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Terus plus kali min, hasilnya adalah min. Akar 3 dikali akar 3, hasilnya adalah 3. Oke, berarti sudah mulai paham ya. Tuh, berarti 2 min 3. Nah, ininya maksud ibu seperti ini ya, biar nggak usah dikalikan. Ya, tinggal tulis lagi ininya. Terus ininya juga ditulis lagi. Oke. 2 dikurangi 3 adalah min 1. Kamu punya permen 2, tapi kamu harus bayar permennya 3, berarti kamu masih kurang 1, masih punya utang 1. Oke. 2 dibagi min 1 adalah min 2. Nah, ininya kembalikan lagi, tulis lagi di sini. Oke, untuk soal nomor 2. Nah, ini bentuknya min ya. Kalau min berarti dikalikan dengan plus. Coba ditebak sama kalian. Jadinya gimana? 4 per akar 3 min akar 2 dikali berapa? Akar 3 plus akar 2 per akar 3 plus akar 2. Nah, kalau sudah bisa menjawab seperti itu berarti sudah mulai paham ya. Tuh kan? Ya. Ininya kita tulis sama. Yang di sini asalnya min dikalikan dengan plus. Nah, pengerjaannya sama kayak yang nomor 1 di atas ya. 4-nya kita tulis lagi dikalikan dengan kurung buka dari akar 3 plus akar 2. Nah, tinggal kerjain yang bawah. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah berapa? Akar 3. Min kali plus adalah hasilnya min. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Nah, betul ya. Kalau sudah bisa menjawab seperti ini berarti kalian sudah paham ya. 3. Oke, selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk akar A plus B plus minus 2 akar AB. Bentuk akar A plus B plus minus 2 akar AB dapat disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Ya, ini 2 karena ini yang atas ya, kita teliti adalah tandanya plus, berarti kesininya adalah plus. Dan ini min, berarti kesininya min. Kuncinya itu ya. Kalau misalkan di soalnya plus, berarti nanti hasilnya adalah plus juga. Kalau di soal min, berarti hasilnya adalah min. Nah, kita lihat ya. Akar A plus B plus 2 akar AB sama dengan akar A plus akar B. Ya, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing mikir, hasilnya pasti adalah akar A plus akar B. A-nya itu adalah angka dari ini. Ya. Dan B-nya itu dari sini. Gampang ya. Nah, yang kedua adalah akar A plus B min 2 akar AB. Ya, sama dengan adalah akar A min akar B. Kalau di sininya min, berarti kesininya adalah min. Kita lihat contoh biar kalian nggak pusing. Nah,
7 plus 2 akar 10. Nah, 7 ini kita harus bentuk A plus B, ya. Karena di sininya AB, A kali B, berarti cari bilangan yang hasilnya A plus B adalah dikalikan, kalau dikalikan itu hasilnya 10, ya. Berarti didapatnya adalah 5 plus 2. Kita cek hasilnya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti nilai A-nya adalah 5 dan nilai B-nya adalah 2. Berarti hasilnya adalah akar 5 plus akar 2. Kita lihat contoh yang nomor 2, ya. Nah, 3. Kita harus cari juga bilangan yang kalau dikurangkan, kenapa dikurangkan? Karena ininya dikurang, ya. Dikurangkan bilangan A dengan B dikurangkan hasilnya 3, dan bilangan A dan B kalau dikalikan hasilnya adalah 10. Kita dapat 5 dan 2. Ya, kita lihat 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Berarti hasilnya adalah akar 5 min akar 2. Yang atas hasilnya plus, yang bawah hasilnya min. Dilihat dari soal. Oke. Contoh soal berikutnya. Nah, tentukan bentuk penjumlahan dari bentuk akar 7 plus 2 akar 12. Nah, kita lihat ya contoh soalnya ini. Kita bercoba menalar, ya. Kita cari bilangan A dan B kalau dijumlahkan, ini kan jumlah, ya. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 7 dan kalau dikalikan hasilnya adalah 12. Ada yang tahu berapa? 6 dan 2. 6 ditambah 2 7? Bukan. Berarti cari lagi yang hasilnya perkalian 12. Berapa? 4 dan 3. Oke, 4 tambah 3 hasilnya 7. 4 kali 3 hasilnya 12. Oke, betul. Nah, berarti bilangannya adalah 4 dan 3, atau 3 dan 4 sama aja, ya. Nah, 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke, berarti hasilnya adalah akar 3 ditambah akar 4. Bilangan A-nya tadi didapat 3 dan bilangan W-nya adalah 4. Ini masih bisa disederhanakan? Masih, Bu. Yang mana? Yang akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Berarti hasilnya adalah akar 3 plus 2. Oke. Untuk materi merasionalkan sampai sini, ya. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham seperti biasa, kalian putar terus, ulangi terus videonya, perhatikan baik-baik, jangan di-skip, ya. Kalau misalkan masih kurang paham, bisa ditanyakan ke ibu, ya. Bisa lewat classroom, bisa lewat WA dan sebagainya, ya. Jangan malu bertanya, ya. Oke. Ini ada latihan soal. Nanti ibu sebenarnya akan memberikan latihan soal ketika pembelajaran. Hanya saja ini kalian kalau mau, ya, kalau mau mengerjakan silahkan. Nanti misalkan, Bu, ini coba cekin, boleh ke Ibu Japri aja, ya. Oke. Cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga kita selalu sehat, tetap semangat dalam keadaan pandemi seperti ini. Semoga kita bisa bertatap muka kembali. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini, karena nanti Ibu akan selalu update materi-materinya melalui channel ini. Oke, terima kasih untuk kalian, semangat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.